Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa merasakan nikmatnya thalabul ilmi. Tentunya niatan yang ikhlas dan yang baik, yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ini harus tetap ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pertemuan yang ke-11 dari mata pelajaran Ulumul Quran. Pada pertemuan kali ini kita insyaallah ta'ala akan membahas tentang bagaimana tata cara atau proses wahyu Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada malaikatnya. Dan tentunya para santri sekalian, apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-firmannya di dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka itu semua harus kita imani dan harus kita percayai, karena ini termasuk perkara yang ghaib dan kita tidak mengetahui hal yang ghaib, namun kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di kesempatan kali ini ya, penulis rahimahullah taala Syekh Manna Al-Qattan rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bagaimana proses wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Dan ini menuntut kita, teman-teman sekalian, untuk kita harus kita pahami, karena ini kaitan eratnya dengan bab-bab berikutnya, pembahasan berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, langsung saja kita buka kitabnya, untuk bersiapkan kitab dan alat tulisnya untuk mencatat faidah-faidah yang akan disampaikan. Kita buka halaman 28 dan sebelumnya di halaman 27 untuk paragraf yang paling terakhir, yaitu ucapannya Muhammad Abduh. Ini tidak kita baca. Begitu juga dengan paragraf yang paling terakhir di halaman 27, ini juga tidak dibaca. Kita langsung ke paragraf langsung ke halaman 28. Kaifiyatu wahyillahi ila malaikatihi. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada para malaikatnya. Setelah kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dan Allah turunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril dengan perkara yang agung, karena malaikat Jibril sendiri juga Allah sifati dengan sifat-sifat yang agung. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus utusannya yang agung kecuali di dalam hal perkara yang agung pula. Atau kama qala rahimahullahu taala. Baik, di sini di halaman 28 akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala tentang kaifiyah bagaimana Allah memberikan wahyu kepada para malaikatnya. Baik, kita lihat di paragraf pertama. Di sini beliau penulis Syekh Manna Al-Qattan rahimahullah membawakan dengan poin-poin. Poin 1, ya, nanti ada lagi poin 2. Ya, untuk mempermudah di dalam penyusunan pembahasan. Yang pertama, kata beliau, Ja'a fil Qur'anil Karim ma yanussu ala kalamillahi li malaikatih. Telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim ma yanussu, yang menyebutkan ala kalamillahi li malaikatih, menyebutkan firman Allah Ta'ala, Allah berbicara kepada para malaikatnya. Allah berbicara kepada para malaikatnya. Apa kata Allah Ta'ala? Wa in qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Wa in qala rabbuka lil malaikah. Ini syahidnya. Apa syahid? Syahid itu sisi pendalilan, bukti sisi pendalilannya di sini. Wa in qala rabbuka lil malaikah. Ketika Rabbmu berbicara, berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan membuat atau menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu orang yang akan merusak di muka bumi? Ya, para malaikat memandang hal tersebut, mengatakan hal tersebut karena khawatir, ya, adanya kerusakan di muka bumi. Sedangkan para malaikat kondisinya adalah makhluk-makhluk Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan akan hal tersebut. Baik, sehingga ketika para malaikat mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang khalifah di muka bumi, khawatir hal tersebut akan menjadi kerusakan di muka bumi. Baik, Allah Ta'ala alam. Baik, intinya di sini disebutkan wa in qala rabbuka lil malaika. Kemudian beliau mengatakan wa ala ihaihi ilaihim. Di sini di ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan wahyu kepada para malaikatnya. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ketika
Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat bahwasanya aku bersama kalian. Fatsabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada para malaikatnya. Wa ala qiyamihim bitadbiri syu'unil qaun hasaba amrih atau hasba amrihi, hasaba amrih. Dan telah datang juga di dalam Al-Quran yang menunjukkan apa? Ala qiyamihim, bahwa perbuatan para malaikat, amalan para malaikat, bitadbiri syu'unil qaun, dengan pengaturan syu'unul qaun, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta, hasaba amrih, yang tergantung sesuai dengan perintah Allah. Saya ulangi, wa ala qiyamihim bitadbiri syu'unil qaun hasaba amrih. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa para malaikat itu bekerja mengamalkan bitadbiri syu'unil qaun, dengan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta, hasaba amrih, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Baik, contohnya fal muqassimati amra, malaikat-malaikat yang membagi urusan. Fal mudabbirati amra, para malaikat atau malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Dan tentu bukan berarti Allah membutuhkan bantuan, tidak, akan tetapi ini tentunya ada hikmah yang Allah inginkan, kehendaki, baik kita ketahui hikmah tersebut atau tidak. Intinya bahwa para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kata penulis di sini? Perhatikan. Wa hadhihi an-nususu muta'aziratun tadullu ala anna Allah yukallimul malaikata duna wasitatin bikalamin yafhamunahu. Hadhihi nusus, dalil-dalil, nusus itu dalil-dalil, jamak dari nassun. Kalau antum baca kitab ada nassun gitu, artinya bacaan, atau terkadang juga bermakna dalil, baik Al-Quran atau hadis. Hadhihi nusus, dalil-dalil ini muta'azirah, saling menguatkan. Tadullu ala, yang menunjukkan annallaha yukallimul malaika, bahwasanya Allah berbicara kepada para malaikat duna wasitatin bikalamin yafhamunahu, tanpa berantara, dengan ucapan yang difahami oleh para malaikat. Jadi dalil-dalil tadi, yang pertama id qala rabbuk lil malaikah, ini menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada para malaikat, ya kan? Terus juga di sini id yuhi rabbuka ilal malaikah, ini juga menunjukkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada para malaikat. Di sini juga para malaikat melakukan tugasnya masing-masing, tentunya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjut ke paragraf berikutnya. Perhatikan. Wa yu'ayyidu hadza, dan yang bisa menguatkan hal ini, yu'ayyidu menguatkan. Ma jaa'a fil hadits 'anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala, apa yang telah datang di dalam hadis nabawi dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu ta'ala, apabila Allah Ta'ala menginginkan, an yuha bil amri, untuk mewahyukan dengan sebuah
perkara takallama bil wahyi. Allah akan berfirman, berbicara dengan wahyu tersebut. Apa yang terjadi? Akhadhatis samawati minhu rajfah. Au qala ra'dah. Akhadat di sini maknanya memulai atau terjadi. Jadi akhadatis samawati minhu rajfah, langit-langit mulai bergetar. Langit-langit mulai bergetar. Rajfah, bergetar. Au qala ra'dah. Ra'dah juga hampir sama dengan rajfah. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman dengan sebuah wahyu, langit-langit itu bergetar. Syadidatan, bergetar dengan sangat dahsyat. Khaufan minallahi azza wajal, karena takut dari Allah azza wajal. Subhanallah, ya, ini bagaimana kondisi makhluk Allah, yaitu langit yang sangat besar dibandingkan dengan manusia. Fa idza sami'a, maka apabila sami'a dzalika ahlus samawat, maka apabila penduduk langit-langit mendengar hal itu, sami'a dzalika ahlus samawat, para penduduk langit mendengar hal tersebut, mendengar wahyu tersebut dari Allah, sa'iqu, mereka pingsan. Wa kharru lillahi sujada, dan mereka tersungkur sujud kepada Allah. Ini siapa? Ahlus samawat, para malaikat yang ada di langit. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Alaihi salam. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arad, maka Allah Ta'ala berbicara kepada Jibril min wahyihi, dari wahyunya, bima arad, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah, kemudian Jibril melewati para malaikat yang lain. Kullama marra bisama'in, setiap kali Jibril alaihi salam marra, melewati suatu langit, sa'alahu malaikatuha, maka para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada Jibril. Madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril pun mengatakan, qala al-haqq wa huwal aliyyul kabir, ya, Allah telah berkata yang benar, wa huwal aliyyul kabir, dan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, al-aliyyul kabir, zat yang maha tinggi, yang maha besar. Fayaqulun kulluhum, maka semuanya para malaikat berbicara, mengatakan mithla ma qala Jibril, apa yang seperti yang diucapkan Jibril. Qala al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Fayantahi Jibrilu bil wahyi, maka Jibril pun yantahi. Apa yantahi di sini maksudnya? Maka Jibril pun selesai menyampaikan wahyu ila haitsu amarahu Allahu azza wajal, kepada apa yang Allah perintahkan kepada Jibril alaihi salam. Jadi fayantahi Jibrilu bil wahyi, maka Jibril pun menyampaikan wahyu, ya, sesuai kepada siapa? Kepada yang Allah perintahkan
Jibril untuk menyampaikan kepadanya. Misalkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Jibril pun menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, ikhwas sekalian para santri rahimani wa rahimakumullah, dari ayat-ayat tersebut dan juga dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikatnya. Ini harus kita pahami. Poin pertama, bahwa Allah berbicara kepada malaikatnya, dan ini hak, benar adanya, nyata. Dalilnya apa? Ya ini. Wa idz qala rabbuk, idz yuhi rabbuk. Kemudian lihat di hadis ini juga, ketika Allah berkehendak mewahyukan suatu hal, Allah menyampaikan kepada Jibril, ya, kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepadanya. Baik. Lalu di paragraf paling akhir dari halaman 28, penulis mengatakan, fahadzal haditsu, maka hadis ini yubayyinu anna kaifiyatal wahyi takallamun minallah, atau takallumun minallah. Afwan. Maka dari hadis ini menjelaskan bahwa bagaimana atau tata cara wahyu itu terjadi adalah, yang pertama takallumun minallah, yaitu adanya ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sama'un minal malaikah, adanya pendengaran dari malaikat, maksudnya malaikat mendengarkan. Wa haulun syadidun li atharihi, dan haul. Apa haul? Ketakutan. Haul, ketakutan. Syadid, yang dahsyat, li atharihi, karena dampak dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, ini bagaimana para malaikat itu pingsan dan tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti ini yang tadi kita sudah sampaikan. Kemudian juga langit-langit itu akhadatis samawati minhu rajfah. Langit-langit itu bergetar. Baik, kemudian wa idza kana zahiruhu, dan apabila seperti itu yang nampak dari hadis, fi mururi Jibril wa intihai bil wahyi, di dalam kisah ketika Jibril melewati fi mururi Jibril wa intihaihi bil wahyi, di dalam penyebutan ketika Jibril melewati langit-langit dan adanya percakapan Jibril kepada malaikat yang lain yang bertanya tentang apa yang diucapkan Rabb kita wahai Jibril, dan seterusnya. Wantihaihi bil wahyi, dan selesainya Jibril di dalam menyampaikan wahyu. Ini yang tadi ya kita sebutkan di hadis. Yadullu ala anna dzalika khasun bil Qur'an, maka hal tersebut menunjukkan bahwa itu khusus dengan Al-Qur'an. Fa inna sadrahu yubayyinu kaifiyatan 'amah, maka sesungguhnya apa yang tadi di depan disebut menjelaskan kaifiyah 'amah, bagaimana tata cara wahyu itu tersampaikan kepada malaikat secara umum. Ya Allah taala alam. Fa inna sadrahu yubayyinu kaifiyatan 'amah
Di sini saya kurang memahami susunan kalimat ini. Tapi intinya, ikhwas sekalian, bahwa hadis ini, hadis Nawas bin Sam'an, yubayyin, menjelaskan bagaimana tata cara wahyu itu terjadi dari Allah kepada para malaikatnya. Wa asluhu fi sahih, dan asal hadis tersebut itu ada di dalam sahih. Wa asluhu fi sahih, ada di dalam sahih. Maksudnya hal tersebut disebutkan apa? Idza qadallahu al-amra. Afwan, saya ulangi. Wa asluhu fi sahih. Asal dari hadis itu, hadis ini ya, hadis Nawas bin Sam'an. Kalau hadis Nawas bin Sam'an kan itu rawahu siapa? Kita lihat nomor 5 ini. Footnote-nya akhrajahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Baik. Syekh Mana Al-Qattan menyebutkan bahwa asal hadis ini ya, dari kisah ini ya, itu ada di dalam sahih. Hadis sahih maksudnya, yaitu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Dalam bab man istarqa sam'a, di dalam kitab Sahih Bukhari. Ada asal dari hadis ini di dalam hadis sahih. Ikhwas kalian para santri, terkadang para ulama menyebutkan sebuah hadis, ya kan? Tetapi hadisnya tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh yang lainnya. Kemudian ada penjelasan wa aslul hadis fi sahih. Nah, asal hadis yang tadi disebutkan itu ada penyebutannya di dalam kitab sahih, baik Sahih Bukhari atau Muslim ya, atau Sahih Bukhari maksudnya. Maka ketahuilah teman-teman sekalian, ini merupakan isyarat dari penulis bahwa hadisnya ada secara makna atau ya di dalam hadis sahih. Kalau kita menemukan hadis yang sahih itu secara tidak langsung, minimalnya kita tenang. Karena Imam Bukhari dan Muslim mensyaratkan hadis yang ditulis di dalam kitab sahih mereka berdua adalah hadis yang sahih. Jadi kita tenang. Makanya itulah terkadang sebagian ulama menyebutkan sebuah hadis, tapi hadisnya tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian dicantumkan penyebutan wa aslul hadis fi sahih. Asal hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Maka ya, ini sebuah isyarat bahwa ada makna yang senada dengan hadis di atas, dengan hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau hadisnya sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya sudah. Ya, kita merasa tenang. Ya, karena kitab Sahih Bukhari, hadis-hadisnya sahih. Meskipun ada beberapa yang mempermasalahkan, namun Imam Bukhari rahimahullah mensyaratkan hadis yang diletakkan di situ adalah hadis yang sahih. Baik, jadi asal hadis Nawas bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani itu ada di dalam Sahih Bukhari. Bagaimana lafadznya? Ini lafadznya. Idza qadallahu al-amra fis sama'i. Apabila Allah telah memutuskan sebuah perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat akan Darabat di sini melipat. Para malaikat akan melipat sayap-sayapnya khud'anan, karena tunduk. Khud'anan ini karena tunduk, liqaulihi, tunduk terhadap firman Allah
ka'annahu silsilatun ala Safwan. Seakan-akan firman Allah itu seperti apa? Silsilah ala Safwan. Apa silsilah? Suara Allah seperti suara rantai di atas batu, di atas bebatuan. Safwan batu. Baik. Jadi ini yang ada di dalam hadis sahih. Baik, ikhwas sekalian. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Intinya, kesimpulan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada para malaikatnya. Intinya ini. Ingat-ingat, antum kasih garis bawah di sini. Di sini. Ya. Intinya adalah tata cara atau bagaimana proses wahyu itu Allah berikan kepada para malaikat. Yang pertama, Allah berbicara dulu. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Kemudian para malaikat mendengar. Kemudian ada dampak yang dahsyat, efek haul yang dahsyat li'athari, karena efek atau dampak dari firman Allah Ta'ala tersebut. Al-Quran kalau diturunkan di atas gunung, apa jadinya? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan apa? Tunduk, terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.